Ini adalah tayang perdana, saudara-saudara. Iya. Salam sejahtera, ibadah online, sharing firman Tuhan, serta berdoa bagi setiap pemirsa dimanapun berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam ibadah, doa, sharing dan firman ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memimpin kami dari hidup yang gelap kepada terang yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas karya kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Melalui Roh Kudus, kami semua masuk dalam ibadah bersama-sama secara online ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan terima kasih yang saat ini hadirat-Mu yang suci, yang kudus, yang melawat setiap kami, yang mengikuti live ini. Hadirat-Mu yang suci, yang kudus, mengalir seperti sungai di setiap hati kami, setiap pemirsa, dan setiap hati dimanapun mereka menyaksikan video doa ini. Tuhan Yesus, kami adalah anak-Mu. Kami percaya tidak ada satupun dari kami semua yang dirancangkan masa depan yang buruk. Namun sebalik, kami percaya bahwa di dalam Engkau, Tuhan Yesus, Engkau membawa setiap kami pada masa depan yang penuh harapan, pada masa depan yang gilang gemilang. Jalan-Mu adalah jalan pengharapan. Jalan-Mu adalah jalan keselamatan. Jalan-Mu adalah jalan kesembuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I pray. Glory, 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 glory to God. Amen. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Saudara, Pastor Andy hadir dalam live ibadah ini. Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui bahwa sebetulnya makna sebuah ibadah bukanlah ditentukan oleh band yang mewah, bukanlah ditentukan dari berapa jumlah orang yang hadir, dan juga bukan ditentukan dari seberapa majunya multimedia yang ditayangkan. Yaitu bagus sebagai membuat orang lebih kerasan untuk menikmati ibadah online. Namun sekalipun seperti ini, saudara-saudara, kita harus ingat kembali bahwa makna ibadah adalah di mana 2-3 orang berkumpul
Ya, karena sekarang dibatasi berkumpul, maka kita mengadakan secara online. Dan sekarang ini ada begitu banyak, ada ratusan mata, ribuan mata yang sedang menyaksikan secara live video ibadah doa sharing ini. Makna ibadah adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Maka apa semuanya, Yeremias, ya banyak sekali yang masuk. Senang. Artinya lewat tayangan ini ada kota-kota, negara-negara yang boleh mendengarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, dan kabar yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah online ini nanti kita tadi sudah satu pujian memuji Bapa di surga. Lalu sekarang saatnya Pastor membagi renungan firman Tuhan. Habis ini kita akan berdoa bersama-sama. Lalu kita selesai, saudara-saudara. Puji Tuhan. Iya, Pastor membuka satu ayat firman Tuhan di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Seorang rasul bernama Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Siapa itu Rasul Paulus? Orang yang jenius, orang yang memiliki prestasi, nama besar. Dia itu murid langsung dari Gamaliel, seorang tokoh yang sangat dihormati di zaman itu. Cerdas, berpengetahuan, berprestasi. Inilah sedikit gambaran tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang sedemikian, wah, hebat ya. Dia menulis di sini, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Roma 15 ayat 18. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Orang yang sedemikian hebat dipakai. Tidak ada rasul seperti Paulus. Tetapi dia berani berkata, ya, ya, puji Tuhan ya, kita live kembali. Pembacaan kitab suci dari surat Roma 15 ayat 18. Pastor harap dan berdoa live ini jadi berkat dan bisa selesai dengan baik. Ya, baik gadget yang Pastor pakai ini ataupun juga jaringan yang ada. Kiranya semuanya baik-baik saja. Kembali pembacaan kitab suci dari surat Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ayat 19 ya, dari Roma 15. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat
Dan oleh kuasa Roh, demikianlah perjalanan dalam keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikium. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Yesus Kristus. Dua ayat ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan. Ya, mungkin sampai hari ini belum ada rasul atau penginjil yang seperti Rasul Paulus. Tetapi yang dia tonjolkan adalah dia ini manusia sampah. Dia bilang bahwa dia ini diselamatkan oleh kasih karunia. Yang Rasul Paulus hanya beritakan tentang sesuatu yang telah dikerjakan Yesus Kristus di dalam hidupnya, bukan yang lain. Dia tidak menceritakan kehebatannya. Dia tidak menceritakan hebatnya dia dalam ilmu berdebat. Dia tidak mengkafir-kafirkan orang di luar keyakinannya. Dia tidak bicara sesuatu hal yang lain kecuali karya Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dia melihat pendosa-pendosa adalah sebuah sasaran kasih supaya karya Yesus Kristus yang sempurna itu juga diterima oleh pendosa-pendosa itu. Dia tidak pernah mau menjual karunia-Nya kepada orang. Dan dia pun merasa dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, padahal dia rasul yang memiliki karunia-karunia Tuhan. Channel ini hadir dan seharusnya sebetulnya semua saluran Kristen selama yang dia bicarakan adalah Bible, saudaraku, maka alangkah indahnya kalau kita semua tidak berbicara yang lain kecuali karya Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Kita tidak perlu bicara apa yang kita tidak kerjakan. Saudara mau bicara kekudusan, tunjukkan kepada saya hari ini siapa satu orang manusia yang hidupnya kudus selain Yesus Kristus. Saudara-saudara bicara soal kehebatan berteologi, Rasul Paulus ini dia pakar apologetika. Tetapi dia berkomitmen sejak Tuhan Yesus mengubah dia. Dia tidak mau bicara hal yang lain. Sekalipun yang dia sudah kerjakan, dia tahu itu semua sampah. Dia berkeputusan hanya mau menceritakan karya Yesus Kristus atas hidupnya. Zaman ini, saudaraku, zaman yang terbalik. Kata-kata positif sekarang dihindari. Orang-orang datang ke gereja mau beribadah menjadi sesuatu hal yang berbahaya di zaman ini dalam kondisi pandemik. Kita tidak datang memeluk anak-anak kita, orang tua kita. Itu adalah simbol kasih. Zaman sudah terbalik. Kalau dulu, tahun lalu kita ke tempat ramai, ada satu orang memakai masker, rasanya canggung orang itu. Atau kita berkata, oh mungkin dia sedang demam atau pilek. Tapi zaman sekarang ini, Bapak Ibu,
kita kemana-mana tidak menggunakan masker, kita dibilang aneh atau kita yang dibilang tidak waras. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka kita tidak punya pilihan lain lagi. Orang-orang hebat sekarang tidak bisa mengisahkan kehebatannya. Perusahaan-perusahaan raksasa semua di ujung tanduk, saudara. Gereja-gereja yang megah, yang mewah, kosong, seolah-olah hilang pesonanya. Tembok Cina yang gagah perkasa, benteng pertahanan, dengan pandemi kemarin seolah-olah hilang keperkasaannya. Italia yang dikenal dengan sebuah negara yang romantis, hilang keromantisannya. Amerika Serikat, negara adik kuasa, seolah-olah tidak berdaya. Dunia hilang pesonanya. Makanya Rasul Paulus sudah pernah berkata, apa yang dulu kuanggap mulia, sekarang sampah. Dulu ketika Pastor menjadi petobat yang baru ya, saya merasa ketika bisa berkhotbah dan orang-orang tertawa, orang-orang kagum, orang-orang aplaus, tepuk tangan, banyak undangan. Dulu ekspektasi saya kira itu top up-nya keberhasilan sebuah ministry. Tapi hari ini semakin saya intimasi dengan Tuhan, tidak ada yang lain selain bagaimana karyanya bisa dinyatakan kepada lebih banyak orang. Sekalipun tuduhan-tuduhan itu datang kepada Rasul Paulus, hari ini kan juga banyak tuduhan datang kepada gereja-gereja, berarti normal. Hari ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang datang dalam pelayanan ini. Penyembuh jalanan palsu, pendeta sesat. Itu mah biasa, Bapak Ibu sekalian. Pendeta pakai kuasa setan. Tetapi kalau saudara berpikir secara baik dan normal, yang diberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang diteladani Tuhan Yesus Kristus, mengusir setan, roh jahat dalam nama Yesus Kristus. Kalau pakai kuasa setan, terus setan untungnya apa? Apa bagi kerajaannya? Rasul Paulus tidak sibuk untuk mengurusi hal-hal duniawi. Kemegahan duniawinya dianggap sampah. Dan dia berkata, saya tidak berani bicara, apalagi sampai tunjuk-tunjuk begini. Kamu salah, gue benar. Lu kagak kudus, gue kudus. Lu kagak suci, gue suci. Nggak berani, saudara-saudara. Rasul Paulus ini tidak berani berbicara selain karya Yesus Kristus kepada setiap orang-orang yang dia layani, sesuai kehendaknya. Dan dia berjalan dengan mujizat-mujizatnya. Seringkali ketika ada hamba Tuhan, orang percaya, orang benar, yang berani mendemonstrasikan imannya, serangan itu datang. Dan yang paling sering orang Kristen, sesama Kristen menyerang, dia memakai ayat Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 yang mengatakan, dan Pastor betul-betul membaca ayat itu tentang perihal berbuah,
tentang perihal hal pengajaran sesat, pastor baca betul, karena jangan sampai betul saya ada di area itu. Saya juga tidak mau masuk neraka, dan saya tidak mau mengajak Anda ke neraka. Saya mau menerima keselamatan rumah Bapa yang dijanjikan. Maka setiap hari saya memberitakan tentang karya Kristus, pengampunan dosa, kelepasan, kesembuhan. Di dalam kisah Matius pasal 7, saudara-saudara, yang seringkali sesama orang Kristen saling tuduh menuduh, kamu itu nanti ditolak oleh Bapa, kamu nggak masuk surga karena kamu terobsesi dan mujizat. Bukan yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Sekalipun sudah buat mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang-orang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus berkata di sana, kamu tidak mengenal aku karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Yang menjadi pointingnya adalah di Matius pasal 7 itu, apa itu kehendak Bapa? Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 6, di sana dijelaskan dengan baik-baik. Tuhan Yesus datang dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah supaya setiap orang percaya kepada Putranya yang kudus, Yesus Kristus. Jadi kekristenan bicara soal buah, bukan pengetahuan. Kalau kita merasa pintar, pintarnya di Kristen itu adalah berbuah. Berbuah. Saya bersyukur dan banyak pengalaman yang pastor alami. Sebetulnya ada di area hari ini orang-orang didoakan dan mereka disembuhkan dengan instan, dengan sesuatu yang tidak masuk di akal. Orang-orang dari rumah sakit mereka pulang. Tuhan itu mengenal hatimu, Tuhan mengenal hatiku. Adakah Tuhan mempercayakan lebih banyak kepada hambanya jika Tuhan itu tidak percaya? Sampai di hari ini orang-orang mengenal istilah penyembuh jalanan. Ini bukan proses waktu yang simsalabim. Ini adalah sebuah proses perjalanan panjang. Namun setiap hari saya belajar untuk hanya memperkatakan apa yang Yesus Kristus sudah buat atas hidupku. Dulu saya berdosa, sekarang saya diselamatkan. Dulu saya berdosa, sekarang saya terima pengampunannya. Dulu saya sakit, sekarang saya disembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, setelah engkau menerima aku, beritakanlah kabar baik ke setiap orang. Bukan duduk-duduk loh ya, beritakanlah. Di dalam Injil Markus 16 ayat 15 sampai 18 berkata, selain beritakanlah tentang kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang Yesus Kristus. Bukan kabar tentang kepintaran siapa Paulus, bukan. Bukan kabar tentang kehebatan kita berteologi, kehebatan organisasi kita, kehebatan kita di dalam debat. No! Beritakanlah Injil, kabar baik sampai ke ujung bumi. Usirlah setan-setan. Usirlah roh-roh jahat dan sembuhkanlah orang-orang sakit. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan itu dan Rasul Paulus melakukannya,
Dan Rasul Paulus mengajarkan di dalam surat Filipi pasal 1, hidup ini hanya sementara. Seandainya hari ini kita masuk peti mati, jangan pernah engkau merasa bangga kalau kita hanya memiliki karya-karya duniawi. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan Yesus berkata, kalau engkau harus bermegah bukan di dalam kekuatan duniawi dan bukan di dalam pesona dunia. Kalau engkau orang-orang percaya dalam nama Yesus mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan Yesus. Pastor, saya sakit, saya lemah, suami saya ada serangan cairan di batang otaknya, saya hopeless. Maka untuk itulah tayangan ini hadir untuk beritahu kepada Anda semua bahwa tanda-tanda mujizatnya, tanda-tanda heran menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam nama Yesus. Dan mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit disembuhkan. Sampai hari ini pelayanan doa ini sangat efektif untuk memenangkan hati orang. Lututnya bertelut, lidahnya mengaku, hatinya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari zaman dulu, bapak-bapak gereja sampai hari ini jauh lebih sukar memenangkan hati orang dari sebuah perdebatan. Maka pastor berkeputusan untuk memberitakan Injil tanpa didorong oleh satu golongan atau golongan tertentu. Injil adalah evangelion, kabar baik. Kabar baik bagi setiap Anda yang mendengarkan saat ini. Injil adalah kabar keselamatan bagi Anda. Injil adalah kabar celaka bagi setan. Injil adalah kabar kemenangan dari kutuk dosa, kutuk keturunan, dan kutuk penyakit. Injil adalah keselamatan. Berbahagialah mereka yang menerima Injil, karena hari ini dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini, Injil adalah kabar baik bagi Anda. Injil adalah kabar pengampunan bagi Anda. Injil adalah kabar kesembuhan bagi Anda. Sementara engkau mungkin sebagian ragu dan bingung dengan pastor sampaikan apa, sepertinya ngalor ngidul. Ya, saya katakan bahwa yang saya beritakan bukan yang lain, tetapi hanya karya Tuhan Yesus Kristus. Dahulu saya sampah, saya bekas masuk penjara, saya dari keluarga broken home, saya bukan apa-apa. Tapi saya bersyukur banget ya, Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar dokter yang ajaib. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar pengacara yang baik, lawyer yang handal. Dia pembela. Tuhan Yesus juga bukan sekedar polisi yang kuat. Tuhan Yesus pelindung. Tuhan Yesus juga bukan hanya sekedar guru yang hebat. Ya, dia mengajar kita day by day dengan kesabaran. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar gembala yang agung. Ya, dia menggembalakan kita dengan kasih setianya. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar hakim yang adil. Ya, memang dia adalah yang teradil.
tetapi Tuhan Yesus juga adalah seorang pemulung. Jangan lupakan itu. Tuhan Yesus juga adalah seorang pemulung. Dia mau memungut sampah-sampah seperti saya. Mohon maaf kalau kata sampah Anda mungkin tersinggung, tapi inilah Pastor Andy dulu, sampah. Tuhan Yesus rela jadi pemulung untuk memungut saya. Kalau saudara melihat ini, hidupmu gelap, engkau seorang gigolo, seorang pelacur, ladies, germo, penjudi, pezina, pecandu, bahkan pembunuh, perampok, penipu, dengarkan baik-baik. Mungkin engkau merasa hidupmu sampah, mungkin masyarakat menganggapmu sampah. Tuhan Yesus mau memungutmu dan mendaur ulang hidup. Maka Rasul Paulus berkata, aku adalah orang yang paling hina, tetapi di dalam Tuhan Yesus mau angkat kita. Sekarang saya dibawa kepada panggilan surgawi. Yang saya kejar bukan lagi mahkota duniawi. Yang saya kejar bagaimana mahkota surgawi. Ketika ada satu jiwa saja saat ini yang menyaksikan ibadah dan sharing online ini, ketika hatinya mau datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri, mengakui dosa-dosanya, saya sedang mengejar mahkota surgawi. Saya belajar tidak mau memperkatakan selain apa yang Mesias sudah kerjakan dalam hidupku. Saya tahu saya harus taat, saya harus hidup kudus, tapi saya tidak mau mengumbar-umbar untuk seolah-olah kekudusanku membuat saya masuk surga. Saya tahu bahwa setiap orang akan meninggal, termasuk Pastor Andy, satu hari pun tidak akan muncul lagi live seperti ini, mungkin hanya tayangan ulang. Tapi saya tidak perlu setiap hari membicarakan tentang kematian, bukan. Tapi saya hanya perlu membicarakan tentang kehidupan baru yang Yesus Kristus berikan kepadaku. Di dalam Yesus dulu saya sudah mati, tapi sekarang aku menjadi ciptaan yang baru. Kalau sampah Rasul Paulus bisa diubah menjadi penginjil, artinya dia seorang pembunuh, seorang yang jahat, seorang yang bengis, bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Saya sampah, bisa diubah. Siapapun Anda, mungkin engkau bukan sampah, engkau mungkin permata, engkau mutiara, tapi semua itu hanya sementara. Yesus Kristus adalah kekal. Let's pray. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman telah tertabur. Jangan takut. Jangan takut malu kalau kita pernah gagal. Jangan takut malu kalau engkau sekarang ada di posisi bawah. Jangan takut malu kalau engkau mungkin sekarang sedang dihina oleh orang. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada berita baik bagi Anda. Tuhan Yesus bisa mendaur ulang sampah menjadi ciptaan yang baru. Ada kabar baik termasuk bagi Anda orang tua yang anakmu hopeless, yang tidak punya harapan, yang gagal, yang cacat.
Ada kabar baik bagi Anda istri-istri yang dimana suamimu divonis kanker otak. Ada kabar baik bagi setiap orang tua yang anaknya mungkin sakit. Ada kabar baik bagi anak yang orang tuanya di ICU saat ini. Ada kabar baik bagi Anda semua yang sedang menyaksikan ini, yang ada di ranjang rumah sakit. Jesus is the same. Jesus the true master healing. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya bersaksi, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Dan ribuan orang bersaksi setiap hari, khusus di channel ini. Dan jutaan orang setiap hari berseru kepada Yesus Sang Penyembuh. Abad ke abad membuktikan nubuatan, kuasanya, firmannya, namanya berkuasa menyembuhkan. Dari satu buku ini, Alkitab, Bible, hari ini jutaan buku setiap tahun itu lahir hanya dari satu buku Alkitab ini. Dari 66 kitab ini, saudara-saudara, setiap tahun jutaan bestseller buku kebangunan iman lahir dari inspirasi ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya nubuatannya digenapi. Tidak dusta. Tuhan Yesus memberkati setiap pendengar. Kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang adalah kabar baik bagi kami, kabar pengampunan, kabar kelepasan, kabar kesembuhan, kabar yang membangkitkan iman setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu atas berkat sabda firman-Mu. Haleluya. Glory, 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 glory to God. Bagi mereka yang sudah menonton ini dan mereka memiliki sebuah pergumulan khusus, baik itu penyakit, rumah tangga, ekonomi, hubungan, komunikasi, pekerjaan, Pastor Andy memohonkan berkat kepada Tuhan, kiranya menganugerahkan berkat lawatan doa bagi setiap pemirsa dimanapun berada, baik yang menyaksikan live saat ini maupun siaran ulang, baik mereka yang sudah ada di dalam grup I Believe Miracle, grup WhatsApp, grup Telegram, baik subscriber maupun juga simpatisan atau penonton yang hadir. Pastor mohon kepada Tuhan, diberkahilah setiap hidup Anda hari ini. Kalau Anda percaya, bolehkah tangan kanan Anda taruh di dada seperti ini? Saat engkau taruh tangan di dada, Pastor berdoa kepada Bapa. Tuhan, berikan tanda di setiap dada mereka saat ini. Ada lawatan-Mu Tuhan. Ada lawatan Roh Kudus. Sekali lagi, berikan tanda ya Tuhan. Setiap tangan kanan yang mereka taruh di dadanya saat ini, berikan tanda, yaitu ada urapan Roh Kudus. Roh Kudus mengalir di tubuh mereka melalui penumpangan tangan di dada. Terima kasih Tuhan. Ada kesembuhan mengalir. Ada kuasa mengalir. Anda merasakan saat ini? Masih tetap tumpahan tangan. Anda merasakan saat ini?
Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Pastor juga merasakan tangan-tangan biasa ini ketika berdoa kepada Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Hadiratnya menjamahku. Hadiratnya menjamah Anda. Hadiratnya luar biasa. Glory to God. Hadirat Tuhan inilah yang sebetulnya membawa kita pada kemuliaan. Bukan logika, tapi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini, Anda yang pernah bertemu pastor atau dekat-dekat atau pernah didoakan masih tahulah apa yang saya maksudkan. Ini tidak ada teori khusus yang bisa membahasnya. Ini semua adalah sebuah intimasi. Anda mau berkhotbah hebat bisa. Anda mau pasang sini laptop, iPad, apa gitu, baca khotbah Anda bisa. Bisa. Tapi tidak semua orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dia bisa berkhotbah dari Bible. Di hatimu, di hatiku ada Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik, karena ini adalah ibadah online, maka setelah renungan akan ada persembahan kolekte, ya. Pastor doakan setiap persembahan-persembahan yang mereka siapkan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti pastor akan memberi persembahan pada kolekte di mana pastor berada. Lalu yang sudah pastor doakan tadi, kolekte yang Anda miliki dan Anda mau persembahkan, persembahkanlah kepada orang-orang miskin di tempat, di kota Anda berada. Bawa persembahan kolekte Anda yang sudah pastor tadi doakan ke rumah mungkin yang kau kenal di sekitar Anda tinggal, yang mungkin membutuhkan bantuan. Salurkan kolekte Anda di sana. Ya, itu pasti menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau memperhatikan satu orang yang paling hina, kamu sedang melayani Sang Raja. Oke, baik. Puji Tuhan banget ya. Nanti komen-komen live chatnya ini banyak sekali. Penontonnya hampir 1000 ya. Puji Tuhan banget ya. Pastor harap nanti kalau ini tayang perdana, artinya Pastor pertama kali ibadah buat ini, doa pembukaan, lalu satu pujian penyembahan, lalu renungan, lalu doa kolekte, lalu abis ini kita tutup dengan doa berkat. Ya, pasti ada kesaksian-kesaksian. Ada yang nyeri bahunya sudah hilang, ada yang sakit tulangnya berhenti, ada yang nyeri di sekitar dadahnya. Pasti ada kesaksian. Pastor sih tidak GR karena yang saya beritakan adalah Tuhan yang hidup. Oke. Nanti pastor tunggu responnya ya. Kalau ini memang memberkati Anda, nanti coba pastor pertimbangkan untuk setiap minggu atau seminggu berapa kali untuk buat seperti ini. Kalau memang banyak yang terberkati, artinya buat ibadah seperti ini. Kalau ibadah pastor setiap hari pastor ibadah sendiri sama Tuhan, mesbah. Tapi kalau Anda terberkati, tulis komen ya, komentar. Nanti pastor membaca setelah ini. Baik, itu saja. Terima kasih, senang banget sudah bersama-sama ibadah ini. Sekalipun ya rasanya sederhana ya, tidak ada kemegahan-kemegahan yang lain, tapi kembali esensi ibadah adalah persekutuan orang-orang kudus ya.
dan juga 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dan memberkati setiap kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari setiap Anda jemaat Tuhan, pemirsa, boleh angkat tangan Anda. Sebagaimana kita tadi datang melihat channel ini, membuka kita ibadah online bersama-sama, maka kita mau akhiri pertemuan kudus ini secara online dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu damai sejahtera, kasih karunia, sukacita, pengampunan, belas kasihan, hidup yang baru, bimbingannya hari ini sampai Maranatha. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai dan saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sola fide, hiduplah oleh iman, dan shalom.